Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Hari ini adalah hari telah usai buat balapan di GP Australia. Oke, gimana menurut kalian pendapat kalian tentang GP Australia kali ini? Oke, saya ucapkan selamat buat Aprilia yang super ya. Super Aprilia, selamat buat Marco Bezzecchi, Super Marco Bez. Selamat buat Raul Fernandez, Super Raul Fernandez. Hari ini adalah Super Aprilia. Oke, uh, sebentar kita bahas tentang sprint race kemarin ya. Jadi sprint race kemarin adalah pemenangnya adalah Super Aprilia, yaitu dengan Super Marco Bezzecchi, ya kan, dengan kecepatan yang sangat hebat, yang fantastis, ya kan. Kedua ada super dari Raul Fernandez, dan ketiga ada Pedro Acosta. Oke, dan memang menunjukkan sekali bahwa sirkuit GP Australia yang fast flow ini uh, Aprilia sangat mendominasi, ya kan, seperti di Mandalika kemarin. Namun kali ini, ya kan, uh, Aprilia benar-benar di luar batas normal kalau kita melihatnya, ya kan. Oke, kita akan mereview sebentar jalannya main race hari ini yang tadi dimulai di jam 11 waktu Indonesia Barat, ya kan, untuk di Indonesia Barat jam 11 pagi tadi ya. Oke, menurut saya, ya kan, memang di awal secara matematis ya, kalau saya sudah meskipun Marco Bezzecchi itu kenal double long penalty, ya kan, tapi menurut saya Marco Bezzecchi itu punya strategi yang akan saat start dimulai dia akan lari secepat mungkin, ya kan. Itu udah saya tebak atau perkiraan ya, dari saat sprint race kemarin, karena kan saat sprint race itu kan Marco Bezzecchi sempat turun karena start yang salah ya, atau yang start yang buruk, ya kan. Jadi Marco Bezzecchi sempat melorot, ya kan, tapi ketika di main race ini, ketika dia nanti bahkan berhasil saat start dia dengan start yang bagus, dia akan melakukan gap 3 sampai 4 detik itu menurut saya tadi, dan dia akan melakukan long lap penalti yang pertama, ya kan. Dan dia akan kehilangan sekitar posisi 2-3. Tapi tadi sudah benar, ya kan. Dan tadi itu memang benar ya, sesuai dengan prediksi saya juga, ya kan, sekitar 3 detik, ya kan, unggul 3 detik dari Raul Fernandez dan Pedro Acosta. Dia terus melakukan long lap penalti yang pertama, terus dia ada di posisi ketiga, ya kan. Dan akhirnya dia melaju cepat lagi, ya kan. Akhirnya dia melakukan double long lap penalti lagi, ya kan. Oke. Jadi Marco Basic ini sampai saya bawa catatan ya, saya mau catatan biar saya tidak salah, ataupun saya benar-benar pengen memberikan review yang sangat menarik saat di GP Australia ini. Jadi di saat di lap kelima, Marco Basic ini melakukan long penalti ya, long lap penalti, dan sampai di posisi ketiga. Yang pertama ada Pedro Acosta, yang kedua ada Raul Fernandez, dan ketiga Marco Bezzecchi. Dan di lap ke-6, ya kan, ada Raul, ya kan, ada Acosta, ada Bezzecchi, ada Fabio, ya kan, posisi keempat, dan ada Alex Marquez, dan kelima ada Fabio Di Giannantonio, ya kan. Namun di saat lap-lap ketujuh ini, Fabio ini dari mulai start itu memang Yamaha itu memang belum improve terlalu besar ya. Kenapa kok Fabio bisa pole position, ya kan, bahkan memecahkan all time lap record ya, yang kemarin pecah sama Bezzecchi saat di masukin Q2, tapi akhirnya saat pas kualifikasi dipecahkan oleh Fabio, karena Yamaha ini jika melakukan time attack, ya kan, dia akan sangat hebat, ya kan. Jadi tapi ketika dia udah posisi ketiga keempat,
jangan harap Yamaha untuk bisa bersaing di depan, ya kan. Ya, jadi yang kita harapkan tadi udah jauh dari harapan untuk Yamaha bisa. Kita tidak berharap juga atau tidak berprediksi kalau Yamaha akan bisa menang ataupun bahkan 5 besar, ya kan. Terbukti bahwa di lap ketujuh, ya kan, motornya Fabio itu mengalami vibrasi atau getarannya sangat tinggi, ya kan. Jadi goyang terus saat mau face corner, ya kan, track lurus pun dia vibrasinya sangat kelihatan sekali, ya, getarannya sangat tinggi. Itu di saat lap-lap ketujuh, ya kan. Terus dan lap ketujuh pun itu Marco Bezzecchi itu udah melakukan double long lap penalti, ya, di saat udah lap ketujuh, ya, dan dia di situ posisinya di posisi ke-6. Pertama ada Raul Fernandez, kedua ada Pedro Acosta, ketiga ada Fabio Di Giannantonio, keempat ada Alex Marquez, ketiga ada Fabio Quartararo, keempat ada Alex Marquez, kelima ada Fabio Di Giannantonio, keenam ada Marco Bezzecchi. Namun di lap ke-8, ya kan, Alex ini mencoba overtake ke Fabio dan berhasil, karena udah kelihatan kalau Yamaha itu udah nggak akan bisa kalau dia posisi ada di belakang motor yang 2-3 itu udah nggak akan bisa dia, karena trouble-nya Yamaha sampai sekarang itu, ya kan. Jadi Yamaha itu akan bisa kuat jika dia ada posisi depan, tidak ada motor depan itu, ya kan. Jadi Yamaha udah sangat frustasi hari ini, ya kan. Di leg ke-8 itu Alex Marquez berhasil overtake Fabio yang sangat cakep, ya kan. Dan Di Giannantonio, ya kan, overtake ke Fabio juga di lap ke-8, ya kan. Dan di lap ke-9, ya kan, Luca Marini ini sangat-sangat ketat, ya kan, karena dia harus overtake ke Pol Espargaro yang kita kaget, ya, bener-bener Espargaro bener-bener seperti keluar dari kandang yang sangat liar, ya kan. Bakat skillnya memang luar biasa. Dia melakukan defense yang sangat kuat untuk tidak bisa disalip dari Luca Marini. Namun kali ini Luca Marini berhasil mengovertake Pol Espargaro, karena Luca Marini membawa Honda 213 ini yang sangat-sangat fantastis Luca Marini, ya kan. Oke, akhirnya berhasil mengovertake Pol Espargaro untuk di posisi ke-7 Luca Marini. Dan di lap ke-11, ya kan, Bezzecchi ini mampu overtake ke Fabio. Fantastis sekali Bezzecchi ini. Dan tapi saat overtake Fabio ini dia butuh 2 lap, ya kan, karena kita tahu sendiri bahwa Fabio ini skillnya memang luar biasa, ya kan. Jadi dia mempertahankan untuk disiplin defense-nya, ya kan, sangat rapi di line cornernya, ya kan. Line balapnya itu sangat rapi, dan kesulitan Marco Bezzecchi untuk men-overtake Fabio meskipun dengan kecepatan tinggi, karena Fabio ini sangat luar biasa untuk defense-nya, ya kan. Dan memang salah satu pembalap yang untuk saat ini yang agak susah disalip, ya kan, atau di overtake, karena posisi Fabio memang luar biasa untuk skill dari defense-nya. Jadi tapi Marco Bezzecchi ini berhasil overtake ini di saat track lurus, ya kan, track lurus, ya, berhasil. Dan posisinya Marco Bezzecchi saat ini di posisi ke-5, ya kan. Terus di lap-lap itu terus akhirnya saling overtake, dan Raul Fernandez saat itu mempunyai gap sekitar 2,7-an, ya kan, di belakangnya Acosta, ya. Terus di lap ke-12 Luca Marini berhasil overtake ke Fabio, ya kan, sampai akhirnya Luca Marini ini di posisi ke-6, melorot lagi kan Fabio, ya. Terus di lap ke-13 Pol Espargaro pun bisa overtake Fabio di posisi 7, ya kan. Jack Miller yang kita harapkan sudah mengalami crash, ya, di awal-awal 4 lap itu sudah crash, ya. Jack Miller semua kecewa, ya kan, karena ini adalah kandang dari Jack Miller, dan Jack Miller berharap besar untuk bisa podium atau 5 besar, tapi podium, karena targetnya dia podium aja, ya kan, tapi tidak berhasil karena tadi di Moto2, ya, di Moto2 yang berhasil menuju podium yaitu adalah
pembalap juga Akamsi juga ya, dari Australia juga ya kan, yang pertama kali ya kan pembalap Moto2 yang bisa podium di home race ya. Oke, Carl Fernandez ini gapnya itu 1,6 1,8 ya kan di lap ke-13 ya kan. Jadi ada Acosta yang urutan kedua, ada Alex Marquez posisi ketiga ya kan, dan Pecco di lap ke-13 ini Pecco di posisi ke-13, sangat menyedihkan ya kan. Akhirnya di lap ke-16 ya kan Acosta duel ya kan sama Alex Marquez dan dimenangkan oleh Marquez ya kan. Alex Marquez berhasil overtake ke Acosta dan Alex Marquez di posisi kedua ya kan. Fabio di posisi 12 ya kan, di belakangnya ada Pecco. Dan di lap ke-12 itu ada pabrikan dari Honda, yaitu yang selalu crash, yaitu Joan Mir ya. Apes lagi dia crash ya kan, bersama Mir juga ya kan. Mir sama Miller yang crash ya kan. Dan lap ke-19 di Gianantonio ini berhasil overtake Acosta guys, untuk di posisi ketiga ya kan. Jadi Acosta ini seperti biasa ya, dia sangat cepat, tapi dia tidak bisa mengontrol atau mengatur dengan manajemen ban ya kan. Selalu dari ban Acosta ya, karena ini pembalap yang sangat luar biasa. Acosta ini yang sangat super cepat ya kan, dan super fantastis menurut saya Acosta ini kan. Sangat rapi, liar, pokoknya Acosta ini benar-benar kalau kita ngeliat dia sangat enak ditonton ya kan, karena dia belum beruntung aja karena apa yang ditunggangin dari Pedro Acosta ini, yaitu tim dari KTM. Jika andaikan dia bisa ya kan ke Ducati ya kan, ataupun Aprilia, mungkin agak sedikit berbeda ya kan. Tapi ya memang saat ini Pedro Acosta sangat luar biasa. Kita tidak pernah meragukan sang fenomenal ini. Dia juara dunia di Moto3, juara dunia di Moto2 dengan usia sangat muda, fantastis menurut saya. Dan di lap ke-22 ya kan, Marco Bez ini berhasil overtake Pedro Acosta. Dengan posisi keempat, Marco Bez ini ketika mau melewatin Pedro Acosta ini sempat 2 kali overtake ya, karena Pedro Acosta benar-benar defense sangat sekali. Dia sampai melakukan elbow down ya kan, sampai elbow down. Benar-benar keren sekali untuk Pedro Acosta ya kan. Saya benar-benar ngeliat jadi Marco Bez sempat kesulitan, namun namanya sudah kalah motor ya, karena si Aprilia ini super fantastis di di Australia ini. Jadi akhirnya dengan mudah Bezzecchi mengovertake Pedro Acosta di posisi keempatnya. Oke, di lap 23 Di Gianantonio guys berhasil overtake Alex Marquez untuk di posisi kedua. Dan sepertinya sedikit frustasi untuk Alex Marquez dan sedikit deg-degan karena dia hanya ingin mengambil posisi aman. Dia juga nggak nyangka sampai di overtake di Fabio Di Giannantonio untuk posisi ketiga ya kan, karena dia ingin mengamankan poinnya untuk jadi runner up ya. Kalau menurut saya jadi Alex Marquez sih ya, saya akan mengamankan poin untuk runner up tahun 2020 ini. Tapi menurut saya sih udah jauh sama Pecco atau Bezzecchi ya. Untuk mengejarnya sedikit susah nantinya, mungkin tidak ada yang mustahil tapi susah ada ya kan. Jadi kita dukung Alex Marquez untuk di posisi kedua ya kan. Oke, untuk di lap ke-24 ini guys ya kan, Raul Fernandez sempat mengasih kode tangan kiri di bagian kopling ini. Gini guys, ini artinya calm down, dan dia akan tenang karena udah mau finish. Mohon maaf teman-teman, ada suara azan ya, saya sedikit pelankan ya. Oke, jadi lucu ya, di Raul Fernandez ini mengode ya kan, karena udah mau finish, tangannya sempat kalem. Ini instruksi buat dia sendiri untuk kalem ya kan. Dan akhirnya Pecco crash guys di lap ke-24. Sangat menyedihkan, sangat memalukan ya kan. Oke, akhirnya di last lap Bezzecchi bisa overtake
ke Alex Marquez untuk posisi 3. Ini benar-benar luar biasa guys, super BCG, super Aprilia BCG bisa posisi ketiga di GP Australia ini karena dengan double long penalty. Ini benar-benar ada sangat hebat, oke guys, ya kan. Oke, jadi kali ini tuh di tahun 2020 ini ada 7 pemenang yang berbeda, ya kan, di musim ini. Sangat jadi Ralf Fernandez ini untuk pertama kali bisa juara di seri MotoGP. Selamat buat Ralf Fernandez, selamat buat Marco Bezzecchi, super comebacknya luar biasa. Selamat buat Aprilia. Oke, jadi urutan pertama ada Ralf Fernandez dengan gap 1,7 detikan kurang lebih. Ada Fabio Di Giannantonio dan ada Marco Bezzecchi, ada Alex Marquez, ya kan, dan ada Luca Marini, ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang balapan kali ini? Jadi karena nggak ada Marquez bisa juara gitu. Jadi kalau ada Marquez kalian jangan harap untuk juara. Jadi selamat buat para rider yang tidak adanya Marquez, ya kan, untuk saat ini sedang recovery, ya kan, untuk bisa kompetisi dengan baik. Nikmatin waktu ini sebelum the King of King Marc Marquez comeback nanti di tahun depan, ya kan. Semoga Marc Marquez cepat sembuh, ya kan, dan bisa ikut di Valencia nanti karena akan ada tes untuk 2006 untuk di motor Ducati. Oke, yang saya sangat menyedihkan hari ini adalah Peko, ya kan, di GP Australia ini kemanakah Ducati? Where is Ducati? Oke, selamat buat tim Aprilia, super Marco Bezzecchi, super Ralf Fernandez. Silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, like, subscribe dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.